Dari Pak Kasdi Sidik, Ustadz, bagaimana jika ada orang memakai uang anak yatim dan beliau tidak bilang ke anak yatim tersebut, tapi beberapa bulan berikutnya tapi diganti dari Pak Boy, dari Win. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Iya Pak Ustadz, tapi dipakainya sebentar, habis itu nanti dibayarnya lagi. Ini harta anak yatim. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? Satu, jual beli. Ku beli uangmu ini dengan tunai. Dua, pinjam. Aku pinjam, ku bayar sampai tanggal sekian. Tiga, gadai. Ini surat BPKB, notaris surat tanahku, ku pakai. Pinjam, beli, gadai. Atau hibah. Kata anak yatim tu, ambil ini Pak, aku hibahkan untuk bapak, karena aku anak yatim yang kaya, harta warisan bapakku aja tak habis-habis 7 keturunan. Bisa. Nah sekarang bagaimana harta anak yatim itu bisa berpindah ke tanganmu? Beli? Tidak. Hibah? Tidak. Gadai? Tidak. Wasiat? Tidak. Pinjam? Tidak. Apa namanya? Mencuri. Mencuri itu namanya. Walaupun nanti dibayar juga, mana bisa? Ada akadnya. Yang membedakan dalam Islam ini adalah akad. Maaf, beri maaf. Prostitusi dengan nikah tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Hai Abdul Rashid. Ya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Akad itu yang membedakan yang halal dengan yang haram. Sekarang kau pakai duit anak yatim itu apa akadnya? Iya, kalau kau pakai diam-diam kau masih hidup lagi. Kalau mati malam tuh sudah berpisah tapi masih tinggal serumah karena ingin mendidik anak, dan saya menganggap adik kakak. Apa hukumnya Pak Ustaz? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali dengan mahram. Tinggal suami istri serumah padahal iddahnya sudah habis 3 bulan, salasata quru, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Tinggal dia serumah, anaknya pergi, anaknya tak ada, dia duduk sama-sama di ruang tamu, duduk berdua, haram. Istrinya pakai daster, rambutnya terbuka, kakinya dari lutut ke bawah nampak, haram. Kami sudah seperti adik kakak Pak Ustadz, mana ada. Itulah, ini mestinya ditanyakan ke konsultan pernikahan Dr. Zulfadli LCMA. Bukunya akan keluar 44 tanya jawab pernikahan. Kantor di Jalan Sekuntum, lantai 2, toko UAS Original Store. Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dalam beribadah, terutama sholat waktu, agar tidak berat melaksanakannya? Pertama, berat. Lama-lama kata orang Melayu, alah bisa karena biasa. Lama-lama menjadi keperluan, hajat, kebutuhan. Kalau tak sholat macam ada yang kurang. Itu memang proses. Pertama berat, setelah itu mulai terbiasa, setelah itu menjadi kebutuhan. Berapa lama prosesnya? Bukan 10 tahun, bisa jadi 20 tahun. Dulu ada seorang ulama, dia bercerita, saya baru merasakan manisnya sholat ini berapa lama Kiai? Setelah 20 tahun. Nah, oleh sebab itu kita belum ada apa-apanya. Kita dalam proses menuju itu. Senantiasa lihat dirimu buruk, senantiasa lihat dirimu orang yang tidak taat, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Jangan pernah merasa diri kita udah paling khusyuk, udah paling mulia, udah paling hebat. Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya?
ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda, besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus. Beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai. Sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustaz, saya minta izin dulu ke istri saya. Rupanya duit belanja itu dipegang bini semua. Bagaimana hukum istri yang berselingkuh karena ekonomi dan suami tidak berusaha memenuhi nafkah? Banyak istri ketika habis akad nikah itu kecicilan, padahal waktu itu dia duduk di situ. Tidak ada perempuan perlu duduk di majelis akad nikah. Coba tanya orang-orang tua di Kabupaten Siak di Riau tahun 50-an. Yang nikah tahun 50-an, coba tanya, ada tak perempuan di majelis akad nikah? Tak ada. Yang ada di situ hanya mempelai laki-laki dengan wali, dengan 2 saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Mempelai perempuan tak ada di situ. Sebelum akad nikah itu diutus 1 orang ke kamar untuk nanya, mau tak dia? Mau tak kau dengan laki-laki ini? Kata dia di dalam diam. As-sukutu alamatur ridho. Sekarang inilah baru perempuan itu keluar sambil foto-foto. Cheese. Perempuan tidak hadir di majelis akad. Lalu kenapa perempuan dihadirkan sekarang duduk di situ? Untuk mendengar ucapan suami membaca sirat ta'liq. Tapi ketika suami dengan Pak Kuam baca itu, si perempuan kecicilan si selfie. Perempuan-perempuan yang akan nikah, dengarkan ucapan sirat ta'liq. Apa kata Pak Kuam? Baca. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jika saya meninggalkan dia, berapa bulan Pak Kuam? 3 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, dan dia datang ke pengadilan agama. Bagaimana hukum istri berselingkuh karena ekonomi? Kau tunggu 3 bulan. Kalau ada yang ngajak berselingkuh, bilang, Mas, kita nggak boleh selingkuh. Kau tunggu 3 bulan nih. 3 bulan nih dia tak ngasih belanja, aku gugat deh. Bukan kesalahan suami itu lalu melegitimasi engkau untuk berselingkuh. Itu tak betul. Kenapa kau selingkuh? Karena suami nggak ngasih belanja. Batil, haram. Ustadz, apa boleh seorang ibu membantu anaknya mengqadha puasa karena sudah mau masuk Ramadan, belum selesai mengqadha puasa? Orang hidup tidak ada mentransfer amal. Anaknya punya hutang puasa 20 hari karena hamil atau menyusukan anak. Lalu kemudian ibunya kasihan, puasa kau 20, mak 10, kau 10. Tak bisa. Yang bisa itu adalah kalau emaknya meninggal dunia, punya hutang puasa, anaknya berpuasa. Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi syamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Ibu bisa berpuasa untuk anak, karena kalau anak ibu meninggal, ibu dapat harta warisan. Maka anak ibu meninggal, ada hutang puasa, maka ibu laksanakan puasa untuk almarhumah. Bisa setelah meninggal. Adapun hidup tidak. Ustaz, apa hukumnya memberhentikan karyawan karena lockdown dan saya tak sanggup memberikan pesangon karena pilot? Apakah di akhirat nanti saya akan dituntut?
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kamu. Yang paling bagus, paling tinggi, kalau ada dana emergensi, wahai pengusaha-pengusaha, tetap gaji walaupun mereka tidak kerja, tetap gaji. Ini yang paling bagus, level 1. Nomor 2, beri mereka pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah, tetap digaji, bawa ke rumah. Level 2. Level 3, kasih gaji sesuai dengan kemampuan. Yang selama ini dia membuat sepatu satu bulan 20, kasih dia hanya 10, gajinya kasih setengah. Ini level 3. Level 4 yang tak mampu sama sekali, apa boleh buat? Memang tidak ada dana emergensi, apapun tak ada sama sekali. Maka tidak mungkin pemerintah ngecek satu-satu, ustadz pun tidak tahu, maka disitulah letak iman kita kepada Allah SWT. Wahai bapak-bapak pimpinan usaha menengah, UMKM, pimpinan perusahaan yang punya dana emergensi, jangan zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kalau kau pecat mereka dengan alasan corona, mereka tidak akan komplain, mereka terima. Padahal sebenarnya dana emergensi ada. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Allah SWT. Maka uang yang kau tahan itu, kau simpan itu, nanti akan keluar juga dalam bentuk jantung koroner, diabetes, kebakaran, pilot kerugian. Sini kita sedang diuji iman. Karyawan diuji keimanan mereka, kesabarannya. Pengusaha-pengusaha diuji keimanan mereka, kejujuran mereka. Yang jujur mati, yang tidak jujur pun mati.